Kisah Khalifah kedua dinasti Abbasiyah Abu Ja'far al-Mansur, sang pendiri kota Baghdad. Nama lengkapnya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas atau biasa dipanggil Abu Ja'far. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, mantan budak yang dikawini oleh ayahnya. Dia lahir pada tahun 95 Hijriah. Sebagian sumber mengatakan pada tahun 101 Hijriah atau 714 Masehi, di Hamimah yang sekarang dikenal Yordania. Beliau dilantik sebagai Khalifah Abbasiyah pada musim Haji 136 Hijriah, menggantikan saudaranya Abu al-Abbas As-Saffah. Ketika itu, Abu Ja'far yang sebelumnya telah dinobatkan sebagai putra mahkota oleh As-Saffah diperintahkan untuk memimpin jamaah haji. Di tengah jalan, kabar diperkirakan datang dari Al-Anbar, ibu kota dinasti Abbasiyah kala itu, bahwa As-Saffah sudah wafat. Dengan demikian, secara otomatis Abu Ja'far dinobatkan sebagai Khalifah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa upacara pelantikannya dilakukan di tempat penghentian bernama Zakiyah dalam perjalanan menuju Mekah. Secara kebetulan, dalam rombongan haji kali ini terdapat cukup banyak pendukung setia Bani Abbas, termasuk diantaranya adalah Abu Muslim al-Khurasani. Mereka semua menyatakan kesetiaannya pada Abu Ja'far, yang kemudian bergelar Al-Mansur. Menurut Imam Al-Suyuti, Al-Mansur adalah orang amat terpandang dari kalangan Bani Abbas dan terkenal karisma, keberanian, kegigihan tekad, dan pendapat-pendapatnya yang cemerlang. Tapi di sisi lain, dia dikenal kekejamannya, serta anti dengan semua yang bersifat main-main dan senda gurau. Sama dengan As-Saffah, dia dikenal sebagai orator yang ulung dengan pengungkapan-ungkapan yang mempesona. Namun kebalikan dari As-Saffah, Al-Mansur dikenal sangat kikir, sampai-sampai digelari Abu Dawanik karena kebiasaannya menghitung harta sampai rincian yang terkecil untuk para pegawainya. Dawanik adalah jamak dari danik, nama mata uang zaman itu. Konon sebelum menjadi khalifah, Al-Mansur dikenal sebagai ilmuwan yang rajin. Hingga satu peristiwa terjadi dalam hidupnya, yang mengubah sifat-sifat ini. Suatu ketika, Al-Mansur memasuki sebuah rumah lalu ditangkap oleh penjaga rumah. Si penjaga rumah berkata, "Timbanglah 2 dirham." Al-Mansur berkata, "Lepaskan aku karena aku adalah keturunan paman Rasulullah." Si penjaga rumah bersikuku, "Timbanglah 2 dirham." Al-Mansur berusaha menawar, "Biarkan aku, karena aku seorang yang pandai membaca kitabullah." Si penjaga rumah terus mendesak, "Timbanglah 2 dirham." Merasa putus asa dengan perintah si penjaga rumah, akhirnya Al-Mansur menimbang 2 dirham lalu dia kembalikan. Sejak itulah dia tergila-gila mengumpulkan harta dengan tamak sampai diberi gelar Abu Dawanik. Tak kalah dengan saudaranya As-Saffah, Al-Mansur juga sangat kejam dalam memperlakukan lawan-lawannya. Namun bila As-Saffah berlaku kejam terhadap musuhnya, Al-Mansur bertindak kejam justru kepada bawahannya dan kolega-koleganya sendiri. Ketika pertama kali dilantik, kebijakan pertamanya yang kontroversial adalah membunuh Abu Muslim al-Khurasani yang merupakan sosok paling berjasa dalam revolusi Abbasiyah. Menurut kisah Tabari, konflik pribadi antara Al-Mansur dengan Abu Muslim sudah terjadi sejak masa pemerintahan As-Saffah. Ketika itu Abu Muslim menjadi orang yang sangat berpengaruh di Khurasan. Sedemikian sehingga rakyat Khurasan lebih mengenal dan mencintai Abu Muslim daripada khalifah kaum muslim yang baru. Dalam satu kesempatan, Al-Mansur berkunjung ke Khurasan. Ketika posisinya sudah menjadi seorang putra mahkota, tujuan Al-Mansur ke Khurasan tidak lain untuk menjamin kesetiaan Abu Muslim kepada Bani Abbas, dan Abu Muslim pun dengan senang hati mengukuhkan kesetiaannya pada As-Saffah dan dinasti Abbasiyah. Hanya saja, dalam proses kunjungan tersebut, Abu Muslim justru memperlakukan Al-Mansur setara, layaknya koleganya. Bukan sosok penting yang dihormati layaknya seorang putra mahkota. Hal ini kemudian menyebabkan Al-Mansur miring luar biasa. Sampai ketika dia kembali dari Khurasan, dia memohon pada As-Saffah agar diizinkan untuk membunuhnya. Tapi hal ini mampu dicegah oleh As-Saffah. Selain karena mengingat jasa Abu Muslim dalam revolusi Abbasiyah, As-Saffah juga mempertimbangkan pengaruh Abu Muslim yang luar biasa di tengah masyarakat. Meski begitu, kemunduran Bani Abbas terhadap popularitas Abu Muslim kian hari kian besar. Pada musim haji tahun 136 Abu Ja'far diperintahkan untuk memimpin jamaah haji. Pada saat yang sama, Abu Muslim bertemu dengan As-Saffah dan memohon izin agar diperbolehkan memimpin jamaah haji. Dia membawa sekitar 8.000 pasukan bersama. Tapi ketika permohonan itu sampai, As-Saffah sudah terlanjur menjatuhkan pilihannya pada Al-Mansur. Hal ini membuat Abu Muslim kecewa. Karena bagi Abu Muslim, musim haji adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan popularitasnya di tengah kaum muslim. Dan kedudukan sebagai pemimpin jamaah haji adalah kedudukan yang paling strategis. Dan ketika pada akhir tahun 136 Hijriah, berita kematian As-Saffah datang dari Al-Anbar. Dalam wasiatnya, As-Saffah meminta semua orang segera memberikan bayat kepada Al-Mansur. Abu Muslim yang mendengar berita ini, dengan setengah hati memberikan bayatnya pada Al-Mansur. Sebaliknya, Al-Mansur pun merasa tidak yakin dengan kesetiaan Abu Muslim kepadanya. Maka demikianlah, sejak saat itu, hubungan kedua orang terpenting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah itu bak api dalam sekam.
Hanya sesaat setelah pelantikannya, Al-Mansur sudah mengalami gesekan politik dengan salah satu orang terkuat dan berpengaruh dalam tubuh dinasti Abbasiyah, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Gesekan antara kedua orang ini sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum wafatnya As-Saffah. Hanya saja, ketika Al-Mansur resmi menjabat sebagai khalifah, gesekan ini makin memanas. Al-Mansur merasa kursi kekuasaannya tidak akan pernah tenang selama Abu Muslim masih eksis dengan pengaruh dan kekuatannya yang demikian besar di kalangan pendukung Bani Abbas. Dengan kata lain, Abu Muslim untuk saat ini adalah satu-satunya orang yang paling berpotensi mendelegitimasi posisinya sebagai khalifah. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Pada awal tahun 137 Hijriah, sebuah pemberontakan pecah di Damaskus. Pemberontakan ini dipimpin oleh paman Al-Mansur bernama Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali adalah sosok yang sebelumnya berhasil menaklukkan kekuatan terakhir Bani Umayyah dalam pertempuran Sab. Atas keberhasilan ini, dia merasa berhak atas jabatan tinggi, termasuk jabatan khalifah. Dan ketika Abdullah bin Ali mendengar kabar wafatnya As-Saffah, dia langsung mendeklarasikan diri sebagai khalifah kaum muslimin. Sayangnya, ketika wafatnya As-Saffah, Al-Mansur sedang tidak ada di tempat karena dia sedang memimpin jamaah haji. Sepulangnya dari haji, Al-Mansur membawa setumpuk kegelisahan, khususnya tentang bagaimana mengukuhkan legitimasi dinasti Abbasiyah di tengah kaum muslimin. Dan ketika mendengar pamannya melakukan pemberontakan, dia langsung melihat kesempatan di sini. Segera dia mengeluarkan perintah untuk memadamkan pemberontakan tersebut. Dan orang yang dipilih untuk melaksanakan tugas tersebut tidak lain adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Menariknya, Abu Muslim pun mematuhi perintah tersebut. Beberapa pengamat mengatakan bahwa kepatuhan Abu Muslim pada perintah Al-Mansur adalah upaya untuk menunjukkan kesetiaannya pada Bani Abbas. Meski demikian, menurut riwayat Tabari, Abu Muslim agak ragu berangkat berperang menghadapi Abdullah bin Ali. Ketika pasukannya sudah melaju hingga ke daerah Haram, dia sempat menghentikan langkahnya. Namun kemudian Al-Mansur yang mengetahui hal ini segera mengirim lagi perintah dan mengatakan, "Kamu atau aku yang akan pergi menghadapi Abdullah." Kemudian Abu Muslim kembali bergerak melanjutkan langkahnya. Bila sedikit dicermati, keputusan Al-Mansur mengirim Abu Muslim untuk memadamkan pemberontakan Abdullah bisa dikatakan langkah yang sangat cerdik. Dengan begitu, Al-Mansur ingin membidik dua sasaran dengan satu peluru. Apapun hasil akhir pertempuran antara Abu Muslim dengan Abdullah bin Ali, keuntungannya akan tetap milik Al-Mansur. Karena pertempuran ini pasti akan menguras banyak tenaga. Siapapun yang kalah pasti akan tersingkir, dan itu berarti hilang satu ancaman bagi Al-Mansur. Adapun yang menang, kekuatannya pasti akan terkuras habis. Dan itu juga berarti berkurang satu ancaman bagi pemerintahan Al-Mansur. Maka demikianlah, pada pertengahan tahun 137 Hijriah, bertemulah dua kekuatan terbesar Bani Abbas dalam satu pertempuran. Abu Muslim, seorang pemimpin revolusi Abbasiyah dengan bala tentara dari Khurasan, melawan Abdullah bin Ali dengan pasukan yang pernah sukses menghancurkan kekuatan terakhir dinasti Umayyah. Pertempuran hebat pun pecah selama berbulan-bulan antara dua kekuatan ini. Hingga akhirnya, pasukan Abdullah bin Ali takluk, dan Abdullah pun melarikan diri ke Basrah, dan meminta perlindungan dari saudaranya bernama Sulaiman bin Ali, yang ketika itu sedang menjabat sebagai gubernur Basrah. Mendengar ini, Al-Mansur segera memecat Sulaiman dan memaksanya menyerahkan Abdullah. Akhirnya, Abdullah pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara, dan akhirnya dia meninggal di dalam penjara. Kematian Abdullah bin Ali ternyata memulai babak baru permusuhan antara Abu Muslim dengan Al-Mansur. Diawali dengan masalah pembagian hasil rampasan perang. Segera setelah kematian Abdullah bin Ali, Al-Mansur mengutus orang kepada Abu Muslim yang menyatakan bahwa hasil rampasan perang akan diatur oleh Al-Mansur. Mendengar ini, Abu Muslim marah. Hampir-hampir dia akan membunuh utusan Al-Mansur. Tapi dia menyadari bahwa orang di balik keputusan ini tidak lain adalah khalifah sendiri. Sejak itu dia memahami bahwa kebijakan-kebijakan yang diberikan khalifah padanya selama ini tidak lain dari upaya khalifah untuk menyingkirkannya. Untuk itu dia harus berhati-hati. Di sisi lain, Al-Mansur merasa tidak nyaman dengan kemarahan Abu Muslim. Dia akhirnya membujuk Abu Muslim dengan pembagian hasil rampasan perang yang banyak. Di samping itu, Al-Mansur juga menetapkan Abu Muslim sebagai penguasa wilayah Suriah dan Mesir, sebuah wilayah yang kaya dan juga strategis. Tapi ternyata arah kebijakan ini bisa dibaca oleh Abu Muslim. Al-Mansur sengaja memberikan harta yang banyak dan sebuah wilayah kekuasaan yang luas agar memisahkan Abu Muslim dari pendukungnya yang setia di Khurasan. Dengan begitu, Abu Muslim akan kehilangan kekuatannya, dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi kekuasaan. Mendengar tawaran Al-Mansur, dengan tegas Abu Muslim menolak. Setelah beberapa waktu, akhirnya Al-Mansur mengundang Abu Muslim menemuinya untuk membicarakan situasi di antara mereka. Tapi Abu Muslim menanggapi dengan surat yang berisi sebagai berikut, "Saya akan mematuhi Anda dari kejauhan.
Saya telah menaklukkan semua musuh-musuh Anda. Sekarang setelah semua sudah berlalu, Anda sudah tidak membutuhkan saya. Jika Anda tidak mengganggu saya akan terus menaati Anda dan tetap dengan komitmen dan sumpah setia saya. Tapi jika Anda malah memburu saya akan mendeklarasikan pembatalan sumpah dan menentang kekuasaan Anda. Mendapat tanggapan seperti ini, Al-Mansur kembali meracik cara. Dia akhirnya mengirimkan utusan ke Abu Muslim yang isinya adalah perintah agar Abu Muslim datang menemui Al-Mansur untuk menerima penetapannya sebagai gubernur Khurasan. Mendengar alasan ini, Abu Muslim akhirnya memenuhi panggilan tersebut. Dan untuk memunjukkan itikat baiknya, Al-Mansur menggelar pertemuan dengan Abu Muslim di Madain yang sekarang merupakan wilayah Iran, bukan di pusat kekuasaannya. Sebagaimana seorang yang akan dilantik, Abu Muslim datang tidak dengan kekuatan penuh. Sesampainya di Madain, dia diminta menunggu sampai 3 hari. Pada hari ketiga, dia diperintahkan masuk ke ruang Al-Mansur untuk berbicara empat mata. Sebelum memasuki ruangan, Abu Muslim diminta terlebih dahulu menyerahkan pedangnya. Tapi ternyata ketika itu para prajurit pilihan sudah disiapkan Al-Mansur dengan senjata lengkap. Mereka disuruh bersembunyi di balik tirai. Dan ketika saatnya tepat, Al-Mansur menepuk tangannya. Seketika keluarlah para prajurit tersebut. Dengan serta-merta mereka menyerang Abu Muslim yang tak bersenjata hingga tewas. Abu Muslim Al-Khurasani terbunuh pada tahun 137 Hijriah atau 1755 Masehi. Dia adalah sosok paling berjasa dalam drama revolusi Abbasiyah. Dia seorang jenderal yang sangat mumpuni, tapi juga terkenal kejam. Menurut Tabari, tak kurang dari 600.000 jiwa yang sudah dibunuh oleh Abu Muslim selama karir kemiliterannya. Ketika dinasti Abbasiyah berdiri, pengaruhnya setara dengan khalifah. Sehingga tak ayal, dia menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi Bani Abbas. Ini sebabnya, kematian Abu Muslim seakan mengafirmasi kedaulatan Bani Abbas di tengah kaum muslim. Ketika berita kematiannya sampai ke telinga Hanzalah, dia langsung berkata pada Al-Mansur, Amirul Mukminin, mulai hari ini Andalah khalifah seutuhnya. Abu Muslim Al-Khurasani telah dibunuh secara licik oleh Al-Mansur. Di satu sisi, hal ini membuat dinasti Abbasiyah terbebas dari ancaman pesaing terberatnya. Tapi di sisi lain, yang mungkin tidak terlalu diperhitungkan oleh Al-Mansur, kematian Abu Muslim memicu lahirnya sejumlah pemberontakan, khususnya di daerah Khurasan yang merupakan basis pendukung Abu Muslim. Salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin sosok bernama Sinbad. Nama aslinya adalah Fairos. Sebelumnya, dia adalah pengikut setia Abu Muslim dan masuk Islam di bawah bimbingannya. Ketika mendengar berita kematian Abu Muslim, dia langsung bereaksi dan menuntut kompensasi dari Al-Mansur atas pembunuhan tersebut. Karena tuntutannya ditolak, dia menggalang kekuatan di Khurasan dan menyerang wilayah kekuasaan Abbasiyah. Dalam waktu cepat, dia berhasil menaklukkan beberapa kota seperti Nisapur dan Rai, keduanya termasuk wilayah Iran sekarang. Di tempat-tempat taklukannya, dia menjarah harta penduduk tersebut dan memperbudak mereka. Tapi pada tahap selanjutnya, gerakan Sinbad mulai kehilangan fokus. Dia bahkan menjadi murtad dan berencana menyerang Ka'bah. Ketika Al-Mansur melihat gerakan ini semakin berbahaya, dia lalu mengirim pasukannya yang dipimpin sosok bernama Jamhur bin Murad. Keduanya bertempur di sebuah tempat antara Hamadari dan Rai. Singkat cerita, Jamhur berhasil mengalahkan Sinbad dan Sinbad melarikan diri ke Tabaristan. Tapi malang, di Tabaristan, dia justru dibunuh oleh gubernurnya. Al-Mansur meminta gubernur Tabaristan untuk mengirim kekayaan Sinbad, tetapi dia menolak dan melarikan diri ke Dailama. Di sisi lain, Jamhur yang semula berhasil mengalahkan Sinbad sekarang justru membelot. Dia mengambil semua harta peninggalan Abu Muslim yang sebelumnya dikuasai Sinbad dan melarikan diri ke Rai. Di tempat ini, dia melepaskan sumpahnya dari Al-Mansur dan mendeklarasikan pemberontakan. Alhasil, Al-Mansur meminta Muhammad bin Asyad untuk memerangi Jamhur. Tak kuat menghadapi tekanan, Jamhur melarikan diri ke Isfahan dan kemudian ke Azerbaijan. Akhirnya, Jamhur dibunuh oleh teman-temannya sendiri dan kepalanya diserahkan kepada Khalifah Mansur. Secara umum, pada tahun pertama pemerintahannya, Al-Mansur dipaksa melalui turbulensi politik yang luar biasa, dan gerakan-gerakan pemberontakan di awal pemerintahannya terus berevolusi dalam beragam bentuk. Pada masa ini juga dunia Islam menyaksikan fenomena baru dalam sikap keberagamannya. Al-Maududi menyebutkan bahwa pada masa ini lahir banyak gerakan kaum zindik, di mana gerakan-gerakan politik yang muncul di awal pemerintahan Al-Mansur kemudian bersintesis dengan paham dan nilai dari berbagai kepercayaan lama, lalu membentuk ajaran dan aliran baru yang menyimpang dari Islam. Adapun landasan berdirinya paham-paham baru ini, menurut Al-Maududi adalah paham Su'ubiyah, Chauvinisme anti-Arab. Paham Su'ubiyah ini lahir sebagai efek samping dari kuatnya paham Asyobiyah bangsa Arab pada masa dinasti Umayyah. Penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah kepada masyarakat dengan mengatasnamakan superioritas bangsa Arab telah melahirkan bibit-bibit kebencian di hati masyarakat non-Arab. Adalah Abu Muslim Al-Khurasani orang yang pertama memanfaatkan kebencian tersebut menjadi bahan bakar revolusi Abbasiyah. Tak disangka, setelah wafatnya Abu Muslim, semangat Su'ubiyah tersebut bertransformasi menjadi paham yang menyimpang, bahkan melawan norma-norma agama itu sendiri. Al-Maududi mengutip Al-Jahid,
yang menulis pendapatnya mengenai hal ini sebagai berikut. Mungkin kebencian mereka terhadap Islam datang dari arah asyabiyah kesukuan. Sebab pada umumnya mereka bimbang terhadap Islam disebabkan karena mereka menganut paham suhubiyah dan berlarut-larut dalam perdebatan yang mengarah pada perkelahian. Sebab bila seseorang telah membenci sesuatu, dia akan membenci pula orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan bila dia membenci bahasa mereka, dia pun akan membenci tanah air mereka. Demikianlah, keadaan-keadaan seperti itu berpindah-pindah dari suatu tingkatan ke tingkatan lainnya, sehingga pada akhirnya dia akan melepaskan diri sama sekali dari Islam, karena bangsa Arablah yang telah datang membawanya. Meluasnya paham suhubiyah ini ternyata juga mewarnai corak pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sebagaimana Al-Maududi mengutip Al-Jahid bahwa pemerintahan Bani Abbas telah menjadi sebuah pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang Khurasan. Dan di masa pemerintahan Al-Mansur, orang-orang non-Arab telah diangkat untuk menduduki sebagian jabatan sebagai panglima-panglima tentara dan wali-wali negeri. Dengan demikian mengerutlah kepemimpinan bangsa Arab. Sebagai catatan, bertepatan tahun 138 Hijriah atau tahun pertama Al-Mansur menjabat sebagai khalifah, di Andalusia bangkit satu kekuatan baru, di bawah kepemimpinan Abdurrahman bin Muawiyah bin Marwan bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah salah satu anak keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari upaya pembantaian yang dilakukan oleh Bani Abbas ketika revolusi pada 132 Hijriah di Damaskus. Dia kemudian melarikan diri ke Palestina, lalu ke Mesir, dan setelah kekuatan Bani Abbas terus meningkat di Mesir dan Afrika Utara, dia pun kembali berlari ke Andalusia. Di sana, dia sudah ditunggu oleh kaum Bani Umayyah yang lain. Dalam waktu singkat, dia berhasil memanjat puncak kepemimpinan dan mendirikan dinasti Umayyah II di Andalusia. Dinasti ini kelak bertahan hingga lebih dari 400 tahun. Akan tetapi, Al-Mansur tidak terlalu ambil pusing dengan berdirinya dinasti Umayyah II ini. Lagi pula, Abdurrahman ketika itu tidak menunjukkan dirinya sebagai ancaman bagi dinasti Abbasiyah. Dia dengan tahu diri menyebut posisinya sebagai Amir, layaknya panggilan bagi seorang gubernur suatu wilayah. Sedang Al-Mansur mendapuk dirinya sebagai Amuril Mukminin. Setelah berhasil menghancurkan pesaing terberatnya, Abu Muslim Al-Khurasani, termasuk semua pemberontakan yang muncul dari pendukung Abu Muslim, Al-Mansur mendapat perlawanan yang cukup sengit dari kelompok Ahlul Bait yang dipimpin oleh sosok bernama Muhammad dan Ibrahim. Keduanya adalah anak keturunan Ali bin Abi Thalib dari Sayyidina Hasan. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 145 Hijriah dan menjadi salah satu tragedi paling menyesakkan dalam peta politik Islam kala itu. Sebagaimana diketahui bahwa Bani Abbas berhasil menaiki puncak kekuasaan karena didukung oleh kalangan pecinta Ahlul Bait baik yang ada di Persia maupun di Khurasan. Setelah dilantiknya As-Saffah, para pendukung Ahlul Bait terpecah menjadi dua kelompok, yaitu yang mendukung Bani Abbas dan yang mendukung anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Di masa pemerintahan As-Saffah, semua perbedaan ini tidak menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Meski begitu, Bani Abbas sebenarnya memahami bahwa pesaing sejati mereka dalam hal legitimasi tidak lain adalah anak keturunan Ali bin Thalib. Adapun semua kekuatan, bahkan yang sebesar Abu Muslim sekalipun, tidak akan banyak berarti selama mereka mendapat dukungan dan legitimasi dari rakyat. Untuk itu, ketika muncul kecurigaan Al-Mansur pada anak keturunan Ali bin Abi Thalib, dia langsung menanggapi dengan serius, bahkan melampaui batas. Muhammad, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Mutanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia dikenal dengan julukan An-Nafsus Zakiyah. Awalnya, Al-Mansur memerintahkan kepada gubernur Madinah agar mencari Muhammad dan Ibrahim untuk dibawa menghadap Al-Mansur. Menurut Tabari, sebenarnya tidak ada satu hal yang terlalu serius dengan perintah ini. Tapi aparaturnya mencari dengan seksama kedua orang tersebut seperti mencari seorang buronan. Melihat ini, Muhammad dan Ibrahim curiga dengan proses yang terjadi begitu janggal. Akhirnya mereka memilih bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Sedikit catatan, kekhawatiran Muhammad dan Ibrahim sebenarnya beralasan. Karena sejak As-Saffah hingga Al-Mansur, para aparatur Abbasiyah memang kerap berindak melampaui batas ketika melaksanakan perintah dari atasannya. Ini sangat bertentangan dengan janji politik Bani Abbas ketika As-Saffah dibayat sebagai khalifah. Tentang kekejaman para aparatur dinasti Abbasiyah ini sebenarnya sudah banyak diprotes oleh masyarakat. Mereka merasa tertipu, terlebih sebagian para keturunan Ali bin Abi Thalib yang dulunya juga mendukung gerakan revolusi mereka. Sebelumnya banyak juga para tokoh yang merasa dicurangi dan menyatakan protesnya. Seperti Ibrahim bin Maimun, seorang ahli fikih terkemuka dari Khurasan. Dia ikut mendukung gerakan Abu Muslim ketika dia berjanji akan mendirikan negara dengan asas Al-Quran dan Sunnah. Mendengar ini, Ibrahim bin Maimun begitu bersemangat mendukung gerakan revolusi Abbasiyah. Dia bahkan diangkat menjadi tangan kanannya Abu Muslim. Tapi ketika revolusi sudah berhasil, dia tidak melihat adanya perubahan dan tak terlihat tanda-tanda perbaikan sedang terjadi. Akhirnya dia mengajukan protes pada Abu Muslim yang ketika itu menjabat sebagai gubernur di Khurasan. Dia menuntut agar Bani Abbas segera menegakkan hukum-hukum Allah dan melarang tindakan-tindakan yang melanggar kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Namun segera setelah itu dia ditangkap
ditangkap dan dihukum mati oleh Abu Muslim. Demikianlah yang terjadi kala itu. Maka menjadi wajar ketika ada upaya dari Gubernur Abbasiyah, orang-orang mencurigai itu sebagai upaya penangkapan. Dan ketika sudah lama berusaha mencari Muhammad dan Ibrahim, keduanya belum juga ditemukan. Al-Mansur panik dan memerintahkan agar segera menemukan mereka, apapun caranya. Prajurit Al-Mansur pun mulai mencari dan memburu seluruh sanak keluarga Muhammad dan Ibrahim untuk dimintai keterangan. Di antara mereka yang ditangkap adalah Abdallah bin Hasan, yang merupakan ayah mereka. Kemudian pamannya Hasan bin Hasan, Daud bin Hasan, Ibrahim bin Hasan, dan Muhammad bin Abdallah bin Amr bin Utsman bin Affan. Di samping itu, Al-Mansur juga memerintahkan agar menahan semua sanak keluarga mereka yang lainnya. Mereka kemudian digendang ke hadapan Al-Mansur dan diinterogasi. Setelah berhasil membawa sanak keluarga Muhammad dan Ibrahim, pencarian terhadap mereka terus dilanjutkan secara lebih intensif. Menurut Al-Tabari, bahwa ketika itu kondisi Muhammad dan Ibrahim makin terdesak. Hal inilah yang akhirnya membuat mereka memberontak. Kisah tentang perburuan aparatur Abbasiyah terhadap dua keturunan Hasan bin Ali tersebut segera menyebar. Dalam waktu singkat, dukungan pun bermunculan terhadap mereka. Muhammad bin Abdullah pun bangkit memimpin pemberontakan. Menariknya, ketika berita tentang pemberontakan Muhammad bin Abdullah sampai ke telinga Al-Mansur, dia langsung bergumam, "Aku Abu Ja'far, aku telah memancing rubah dari sarangnya." Al-Mansur langsung mengerahkan pasukannya untuk memadamkan pemberontakan Muhammad. Dan dalam waktu singkat, pemberontakan tersebut bisa dijinakannya. Tanpa ampun, Al-Mansur memperlakukan musuh-musuhnya ini dengan cara di luar batas. Ibrahim dan Muhammad bin Abdullah gugur dalam peperangan. Kepalanya dipenggal lalu diarak ke seluruh kota Madinah. Kemudian mereka menggantung jasadnya dan juga jasad para pengikutnya selama 3 hari di hadapan orang yang berlalu lalang. Setelah itu, jasad-jasad tersebut mereka lemparkan ke pekuburan orang Yahudi di dekat Gunung Sila. Adapun para kerabat Muhammad dan Ibrahim yang sebelumnya ditahan, mereka dibelenggu kemudian dipaksa berjalan kaki dari Madinah hingga ke Kufah. Harta-harta mereka dirampas lalu dilelang. Sesampainya di Kufah, para kerabat Muhammad dan Ibrahim dijebloskan ke penjara dan disiksa sedemikian rupa. Semua perilaku ini disaksikan oleh banyak mata kaum muslimin. Banyak yang tidak menyangka bagaimana Al-Mansur tega memperlakukan anak keturunan Ali bin Abi Thalib sedemikian mengerikan. Padahal mereka ini sebenarnya masih sanak keluarganya. Sejak saat itu, muncullah fitnah atau perpecahan antara kalangan Abbasiyah dan Alawiyah, pendukung keluarga Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana riwayat Tabari, sejumlah anak keturunan Ali bin Abi Thalib yang ikut dalam pemberontakan Muhammad bin Abdullah antara lain Hamzah bin Abdallah bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali dan Zaid, anak-anak Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Yazid dan Salih, keduanya adalah putra dari Muawiyah bin Abdallah bin Ja'far bin Abi Thalib, serta Hussein dan Isa, keduanya adalah putra dari Zaid bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Imam As-Suyuti menyatakan, Al-Mansur adalah orang pertama yang memicu fitnah antara golongan Abbasiyah dan Alawiyah, padahal sebelumnya mereka hidup dengan rukun. Al-Mansur telah menyiksa sejumlah besar ulama yang menyertai Muhammad dan Ibrahim dalam pemberontakannya. Sebagian di antara mereka ada yang dibunuh dan ada yang disiksa, di antaranya Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Abdul Hamid bin Ja'far, dan Ibnu Ajian. Setelah berhasil membunuh Abu Muslim dan menghabisi keturunan Ali bin Abi Thalib, Al-Mansur sudah berhasil mengukuhkan kedudukannya dan dinasti Abbasiyah di tengah masyarakat. Dan untuk memastikan pengaruhnya terus berkembang, dia mulai menggelar ekspedisi militer guna menaklukkan negara-negara sekitarnya. Pada tahun 147 Hijriah, Al-Mansur memecat pamannya, Isa bin Musa dari posisinya sebagai putra mahkota. Sebelum kematiannya, As-Safa telah mewasiatkan secara resmi Isa bin Musa sebagai khalifah setelah Al-Mansur. Isa inilah pemimpin tertinggi dalam misi memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Muhammad dan Ibrahim, serta menghancurkan kekuatan para pendukung keturunan Ali bin Abi Thalib. Namun balasan atas kemenangan yang sudah diraihnya, justru pengkopotan kedudukannya dari posisi sebagai putra mahkota. Setelah berhasil menggeser posisi Isa bin Musa, Al-Mansur mengangkat putranya yang bernama Al-Mahdi sebagai putra mahkota. Pada tahun 148 Hijriah, semua kerajaan kecil telah berada di bawah kendali Al-Mansur. Saat itulah dia menjadi pemimpin yang disegani dan menebarkan karisma yang luar biasa. Kota-kota besar tunduk di bawah kekuasaannya dan menyatakan kesetiaannya. Tidak ada wilayah Islam yang memisahkan diri, kecuali Andalusia yang ketika itu dikuasai oleh dinasti Umayyah II, yang didirikan Abdurrahman bin Muawiyah. Namun Abdurrahman dan keturunannya tidak pernah menyebut dirinya Amirul Mukminin, melainkan Amir saja, layaknya panggilan gubernur di wilayah. Selain capaian-capaian besar di bidang politik, berdasarkan catatan sejarah, pada masa pemerintahan Al-Mansur inilah dimulainya penulisan hadis-hadis Rasulullah, pengumpulan khazanah Islam, serta membuat standar acuan pemikiran Islam di bidang fikih dan tafsir. Kebijakan ini didorong oleh maraknya paham-paham baru yang dianggap sesat oleh khalifah dan dirasa mengancam otentisitas agama. Salah satu yang cukup terkenal adalah lahirnya sekte Rawandiyah yang menganut paham reinkarnasi.
Sekte ini berhasil ditumpas oleh Al-Mansur. Namun yang kemudian terjadi, justru semakin banyak bermunculan pemikiran menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. Akibatnya, menurut Al-Maududi, kejahatan merajalela. Dampaknya tidak hanya pada penyebarluasan kerusakan akhlak atau akidah saja, tapi juga berhasil mencabik-cabik persatuan masyarakat dan negara Islam, sehingga menjadi terpecah berkeping-keping. Atas dasar itu, menurut Imam As-Suyuti mengutip As-Sahabi berkata, bahwa pada tahun 143 Hijriah, para ulama memulai penulisan hadis-hadis Rasulullah, fikih, dan tafsir. Waktu itu Ibnu Juraij menulis di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, Al-Auzai di Suriah, Ibnu Abi Arubah, Hamad bin Salamah, dan koleganya menulis di Basrah, Mamar menulis di Yaman, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah. Ibnu Ishaq saat itu menulis kitab Al-Maghazi, Imam Abu Hanifah menulis masalah fikih. Tak lama setelah itu Hashim, Al-Laits, dan Ibnu Lahiyah melakukan tindakan yang sama, disusul oleh Ibnu Mubarak, Abu Yusuf dan Ibnu Wahab. Dengan kata lain, pada masa ini ilmu-ilmu keislaman berkembang pesat. Bahasan-bahasan tentang bahasa Arab mulai dibukukan, demikian pula sejarah dan kehidupan bangsa-bangsa. Sebelum masa ini, para imam atau ulama bicara tentang ilmu berdasarkan hafalan di kepala mereka, dan melihat ilmu dari musaf-musaf yang belum terstruktur. Hanya memang, patut juga dipertanyakan munculnya gairah yang luar biasa dari para ulama tersebut. Apakah benar karena adanya dorongan dari Khalifah Al-Mansur, atau justru sebagai bentuk perlawanan dari sistem yang dikembangkan dari dalam istana sendiri? Karena sebagaimana menurut Al-Maududi, Istana Khalifah Abbasiyah adalah sumber dari semua kekacauan pemahaman agama Islam. Ketika itu, nyaris seluruh aparatur pemerintahan Al-Mansur diisi oleh non-Arab yang menganut paham anti-Arab Suubiyah. Mengenai hal ini, Al-Maududi mengutip dari kitab Tarikh Al-Wuzara karya Al-Jashyari, mengenai pejabat-pejabat Al-Mansur, kita akan mendapati bahwa hampir semua dari mereka adalah orang-orang non-Arab, yang dengan segenap otoritas di tangannya secara aktif menyebarkan paham Suubiyah di mana-mana. Gerakan ini pada awalnya dimulai dengan pengertian bahwa tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa Ajam non-Arab. Namun segera setelah itu ia diwarnai dengan paham anti-Arab, sehingga banyak buku tebal dikarang orang untuk merendahkan bangsa Arab, bahkan menjelek-jelekan suku Quraisy secara keseluruhan. Tapi yang jauh lebih berbahaya dari itu, gerakan ini telah membawa virus-virus kaum zindik, ateisme, dan permisivisme, keserbabolehan. Dari sini, kita bisa menduga, meningkatnya gerakan para ulama membukukan serta mensistematisasi pokok-pokok ajaran agama adalah bentuk lain dari metode perlawanan terhadap perilaku penguasa dan aparaturnya. Lagi pula, sebagaimana kemudian terjadi, para ulama-ulama terkemuka yang tadi disebut oleh As-Suyuti umumnya dibunuh dan disiksa oleh Al-Mansur. Di antaranya Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi, Abdul Hamid ibn Ja'far, Ibnu Ajlan, dan Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki. Salah satu alasan dihukumnya Imam Malik bin Anas karena dia memperbolehkan pemberontakan terhadap pemerintahan Al-Mansur. Pada saat ditanyakan kepadanya, bukankah kita terikat bayat pada Al-Mansur? Dia menjawab, kalian membayatnya dengan terpaksa dan sumpah orang-orang yang terpaksa tidak terkena denda. Bahkan di akhir-akhir masa pemerintahannya, sekitar tahun 158 Hijriah, Al-Mansur masih sempat menginstruksikan kepada pejabatnya di Mekah untuk memenjarakan Sufyan Ats-Tsauri dan Abbas bin Qasir. Keputusan apa yang akan dilakukan kepada kedua orang ulama itu masih menunggu Al-Mansur tiba di Mekah. Ketika itu adalah musim haji. Orang-orang khawatir kedua ulama itu akan dibunuh oleh Al-Mansur sembari menunaikan ibadah haji. Tapi rupanya Allah tidak memberi kesempatan pada Al-Mansur untuk sampai ke Mekah, karena dia keburu wafat dalam perjalanan. Setelah berhasil mengukuhkan legitimasinya di tengah kaum muslimin, kini Al-Mansur mulai bisa bermimpi lebih jauh tentang cara melestarikan eksistensi dinasti Abbasiyah. Salah satu langkah besar yang diambilnya adalah membangun kota Baghdad di Irak. Keputusan ini dibuat pada tahun 140 Hijriah atau 760 Masehi. Menurut Tabari, alasan Al-Mansur mendirikan kota Baghdad karena dia mulai merasa tidak nyaman di pemukimannya selama ini. Sebelumnya, Al-Mansur bermukim di tempat bernama Hashimiyah, yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman sekte Rawandiyah, sebuah aliran sesat yang sangat meresahkan. Di sisi lain, Al-Mansur juga merasa tidak yakin dengan kesetiaan masyarakat yang menghuni kota-kota di sekitar pemukimannya, dan ini membuatnya khawatir. Untuk itulah dia bermaksud mencari tempat baru yang rencananya akan dijadikan pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah sekaligus markas besar militernya. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Al-Mansur memilih sebuah lokasi di tepi sungai Tigris sekitar 330 mil atau sekitar 530 km dari hulu Teluk Persia, di mana dulunya tempat ini juga merupakan jantung Mesopotamia kuno. Tempat itu bernama Baghdad. Secara strategis, menurut Al-Tabari, keputusan Al-Mansur terhadap Baghdad didasarkan pada 3 hal, yaitu pertama, tempat ini cocok dijadikan sebagai basis kekuatan militer. Kedua, mudahnya akses ke sungai Tigris dan Efrat yang merupakan urat nadi ekonomi dan pelayaran masa itu. Ketiga, mudahnya akses ke sektor produksi pangan.
Wilayah Baghdad pada masa itu terkenal sebagai wilayah yang subur sebab ditopang oleh sistem irigasi yang baik. Sumber air dari irigasi ini adalah sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Kota ini dipilih dengan pertimbangan yang sangat kompleks. Rancangannya pun sudah melalui pertimbangan segala aspek. Tidak seperti banyak kota pada umumnya, kota Baghdad dibangun di atas areal 40 km persegi dengan bentuk lingkar. Sehingga tidak ada sudut kota yang dalam beberapa hal kadang menjadi titik lemah dari benteng kota. Desain ini sebenarnya mengikuti sejumlah desain lama masyarakat Persia kuno. Menurut Gaeron, dipilihnya tipe rancangan ini agaknya juga bertujuan politis untuk menarik simpati dari simpati penduduk Persia yang sudah banyak memeluk agama Islam. Di samping itu, dinasti Abbasiyah juga memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap orang-orang Persia. Secara geografis, posisi kota Baghdad memang sangat strategis. Ia tidak terletak di bagian timur maupun barat, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari jalur sutra yang merupakan urat nadi ekonomi dan komunikasi antara peradaban timur, China, dan barat Romawi. Baghdad menjadi kaya, salah satunya disebabkan posisi geografisnya yang berada di dekat jalur sutra ini. Di samping berdagang, karavan-karavan yang melintasi wilayah ini membawa juga informasi, nilai kebudayaan dan pengetahuan dari timur dan barat. Keuntungan strategis mampu dengan baik dimanfaatkan oleh masyarakat Islam di Persia yang memang sejak awal dikenal memiliki pemikiran yang terbuka dan pelajar-pelajar yang haus akan ilmu. Maka jadilah Baghdad sebagai pusat peradaban dunia masa itu. Seorang ahli geografi dan sejarawan Arab abad ke-9, bernama Al-Yaqubi, menulis bahwa Baghdad tidak ada padanannya di bumi, baik di timur atau di barat, dan tidak ada sarjana yang berpendidikan lebih baik daripada cendekiawan mereka. Proyek pembangunan kota ini selesai pada tahun 149 Hijriah. Total dana yang digelontorkan Al-Mansur untuk membangun kota ini mencapai 4.883.000 dirham, sebuah angka yang fantastis pada zaman. Dia mempekerjakan sekitar 100.000 orang yang terdiri dari arsitek, pengrajin, hingga kuli kasar. Mereka didatangkan dari berbagai wilayah, seperti Suriah, Mesopotamia, dan beberapa daerah di sekitarnya. Al-Mansur kemudian menamai kota ini dengan Madinat Al-Salam. Segera setelah kota itu rampung, ibu kota dinasti Abbasiyah pindah ke Baghdad. Pada masa selanjutnya, kota ini menjadi metropolitan kedua terbesar di dunia, menyaingi China. Di dalam kota ini berdiri bangunan-bangunan megah, mulai dari perpustakaan, lembaga penelitian, Bait Al-Hikmah, hingga markas kekuatan militer Abbasiyah. Dari titik inilah dinasti Abbasiyah memanjat puncak kejayaan melampaui semua peradaban yang pernah ada sebelumnya di muka bumi. Pada tahun 150 Hijriah, tentara-tentara yang berasal dari Khurasan menyatakan memisahkan diri dari kekhalifahan Abbasiyah. Mereka dipimpin oleh sosok yang bernama Astasis. Mereka berhasil menguasai sebagian besar wilayah Khurasan. Huru-hara terjadi di mana-mana, dan kejahatan pun merajalela. Al-Mansur marah sekali dibuatnya. Tidak main-main, pasukan yang memisahkan diri itu jumlahnya sekitar 300.000 orang yang terdiri dari pasukan kavaleri dan infanteri. Al-Mansur mengirim pasukan untuk melawan mereka, tapi pasukan ini malah kalah dan dibantai oleh mereka. Lalu Al-Mansur kembali mengirim pasukan yang lebih besar di bawah pimpinan sosok bernama Hazim bin Huzaimah. Maka terjadilah perang yang amat dahsyat antara dua kekuatan ini. Pada akhirnya, pertempuran ini mampu dimenangkan oleh pasukan Abbasiyah. Tapi menurut As-Suyuti, inilah salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Islam. Bagaimana tidak, total korban yang tewas di kedua belah pihak dalam pertempuran ini mencapai 70.000 orang. Astasis yang memimpin pasukan Khurasan akhirnya melarikan diri ke perbukitan. Sedang anak buahnya yang ditawan berjumlah 14.000 orang, semuanya dipenggal oleh Hazim bin Huzaimah. Astasis akhirnya berhasil ditangkap setelah dikepung selama beberapa waktu. Maka demikianlah, jika ada satu hal yang sangat monumental dilakukan oleh Al-Mansur selama masa pemerintahannya, itu adalah kota Baghdad. Menurut Eamon Gaeron, berdirinya kota Baghdad menandai salah satu titik balik sejarah peradaban Islam. Al-Mansur wafat pada bulan Zulhijjah 158 Hijriah. Sama seperti momen pelantikannya yang dilakukan di dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Al-Mansur mengalami sakit dalam perjalanannya ke Tanah Suci dan akhirnya wafat di tengah perjalanan. Dia dimakamkan di tempat antara Hajun dan Bir Maunah. Dia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Al-Mahdi.